Kembali bersama kami, Rusia akhirnya melancarkan serangan ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim operasi militer Rusia dilakukan untuk mendemilitarisasi Ukraina. Kamis pagi, suara sirene serangan udara dibunyikan di ibu kota Ukraina, Kiev, setelah pengumuman operasi militer Rusia. Ukraina mengumumkan lebih dari 130 orang warganya tewas dalam serangan itu. Ya, dalam invasi itu militer Rusia melakukan serangan besar-besaran ke sejumlah kota di Ukraina dan membombardir pangkalan militer dengan serangan udara. Sebuah apartemen yang dihuni warga sipil di kota Kiev hancur dihantam misil Jumat dini hari. 8 orang luka-luka dan 150 penghuninya mengungsi. Ya, menyusul serangan militer tersebut, pemerintah Indonesia mendesak kedua pihak yang terlibat konflik untuk menggelar perundingan damai. Sementara KBRI di Ukraina menyatakan 138 WNI di Ukraina dalam kondisi aman dan tengah menyiapkan proses evakuasi jika diperlukan. Ada 4 butir poin yang kita sampaikan. Saya bacakan saja. Butir pertama, prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan. Kedua, menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara, serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. 3, menegaskan kembali agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. 4, KBRI telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontingensi yang telah disiapkan. Ya, invasi militer yang dilakukan Rusia ke Ukraina berdampak pula terhadap warga negara Indonesia. 138 WNI di Ukraina disiapkan untuk evakuasi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini konflik Rusia dan Ukraina, kita telah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, Bapak Jose Tavares. Selamat siang waktu Moskow, Pak Jose. Selamat sore. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Kita tahu situasi di sana mungkin ya, apa yang harus kita pahami untuk warga negara Indonesia khususnya dan Moskow secara keseluruhan? Ya, kalau kondisi di Rusia, Moskow termasuk di perbatasan, itu masih relatif kondusif ya, jadi aman, tidak ada apa-apa. Meskipun di perbatasan ada lebih dari 100.000 pengungsi dari wilayah Donbas yang masuk ke wilayah Rostov. Ada warga negara kita yang ada di perbatasan, ada 47 orang ya, yang tersebar di beberapa kota kecil. Pada umumnya mereka adalah mahasiswa dan juga masyarakat yang nikah campur ya dengan warga Rusia. Oke, kalau dari KBRI sendiri, adakah himbauan khusus untuk WNI yang memang tadi baik di Moskow ataupun di kota-kota kecil di dekat perbatasan? Terutama di perbatasannya kita mengingatkan mereka untuk tingkatkan kewaspadaan, terus mengikuti arahan dari otoritas setempat kalau ada ya, dan komunikasi terus dengan kita karena setiap saat kalau situasi memburuk kita bermaksud memindahkan mereka, kita berencana memindahkan. Kalau bicara mengenai komunikasi sendiri Pak, kita tahu apakah tadi KBRI Moskow juga berkomunikasi dengan KBRI di Ukraina terkait juga bagaimana evakuasi teman-teman di sana? Betul, jadi kita komunikasi tiap hari dan secara konstan, baik itu dari komunikasi tertutup ya, yang standar yang dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di manapun, dan juga ini komunikasi terbuka, bisa melalui WA, telepon, dan lain-lain. Jadi komunikasi terus dilakukan. Kalau kita bicara pandangan sendiri dari masyarakat Rusia terkait kejadian ini, Pak. Apa yang bisa Anda bagikan untuk kita? Bagaimana rakyat Rusia melihat 2 hari terakhir ini, perkembangannya seperti apa?
Jadi pada umumnya masyarakat Rusia sedih bahwa Oke. ada satu konflik yang terjadi di antara dua bangsa yang bersaudara. Ya. Jadi banyak sekali keluarga di sebelah sana dan sebelah sini dan tidak semua masyarakat sini mendukung. Nah, menurut polling yang dilakukan ada Oke. 70% dari masyarakat yang mendukung. Tetapi ada demonstrasi. Tadi malam ada demonstrasi, bukan hanya di Moskow, tapi di 40 kota lainnya di Rusia yang menentang peperangan, termasuk juga ada parlemen lokal, ada atau DPRD-nya kita, yang juga mencela adanya peperangan dengan Ukraina tersebut. Oke, jadi memang masyarakat tadi punya sikap beragam, apalagi kalau kita kaitkan sejarah ya Pak ya, ratusan tahun mereka berbagi land seperti itu. Dan saya ingat 2014-2015 bagaimana Rusia membantu pengungsi Ukraina untuk pekerjaan, dana, rumah, dan ya tentunya kedekatan emosional ini sangat tadi kalau kita lihat sangat khusus untuk kedua negara. Nah, kalau bicara mengenai langkah selanjutnya Pak, melihat perkembangan memang mungkin 2 hari ini ya atau mungkin ke depannya KBRI sendiri akan berkomunikasi dengan WNI atau seperti apa Pak untuk mempersiapkan mungkin the worst skenario seperti itu? Ya, sebelumnya kami sudah ke sana awal bulan ini untuk melihat langsung kondisi, tapi sekarang kan lain kondisinya, udah ada eskalasi, ada peningkatan eskalasi di sana. Jadi kita akan terus komunikasi dengan mereka dan jadi setiap hari kita komunikasi mungkin beberapa kali untuk mengetahui kondisi mereka dan kita ada grup WA misalkan untuk tahu ada warga negara di mana dan situasi mereka bagaimana. Kalau bantuan sendiri Pak, bantuan apa yang kita bisa berikan KBRI untuk WNI yang mungkin butuh bantuan seperti itu? Sejauh ini tidak ada yang meminta bantuan, tapi kalau ada kita siap untuk memberikan bantuan. Baik, lalu kalau bicara mengenai sanksi Pak, kita tahu Rusia dijatuhkan sanksi oleh beberapa badan dunia dan juga beberapa kritik juga dari negara. Bagaimana Rusia memahami sikap yang berbeda dari banyak negara terkait langkah yang diambil Rusia ini? Ya, Rusia sebenarnya menyalahkan negara-negara Barat, terutama NATO, karena tidak menanggapi tuntutan jaminan keamanan bagi negaranya. Bahwa NATO menjanji untuk tidak bergeser ke timur, ternyata semakin ke perbatasannya Rusia. Dan security guarantee itu tidak tadi. Jadi mereka mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah akibat dari apa yang dilakukan oleh negara-negara Barat yang tidak mentaati janjinya tersebut. Karena saya juga mendengarkan pidato Presiden Putin ya beberapa waktu lalu bahwa tidak untuk mengoccupy ya atau menguasai Ukraine, tapi untuk mendemilitarisasi. Dan ini juga harus dipahami banyak orang bagaimana sebenarnya komunikasi antara Rusia dan Ukraina yang memang tadi dicampuri oleh banyak pihak khususnya NATO dan Barat yang di-wrap lagi menjadi berita yang akhirnya membuat eskalasi ini benar-benar terjadi. Lalu Pak Jose, kalau bicara mengenai posisi Indonesia sendiri, kita tahu Pak Jokowi sudah mengeluarkan statementnya tentunya menolak segala bentuk kekerasan. KBRI sendiri seperti apa sikapnya? KBRI tentu saja atas arahan pusat. Jadi kita di sini ya pusat mengatakan apa ya itulah posisi kita. Dan komunikasi KBRI sendiri dengan parlemen ataupun pihak-pihak Rusia Pak untuk saat ini seperti apa? Apa yang message yang sudah disampaikan? Jadi message yang dari parlemen maupun dari pemerintah Rusia dari tingkat juru bicara sampai ke presiden itu kan disiarkan. Jadi kita nggak perlu ketemu untuk jadi setiap saat mereka siarkan termasuk dari Kementerian Pertahanannya sendiri. Jadi kita pantau langsung apa yang mereka sampaikan itu. Baik. Lalu kalau bicara mengenai saudara-saudara kita yang memang saat ini sedang belajar seperti itu menimba ilmu di sana, apakah ada kemungkinan persiapan mungkin akan dipulangkan seperti itu Pak? Kalau situasi memburuk, kami akan memindahkan mereka ke kota yang lebih aman. Dan juga termasuk Moskow sendiri menjadi satu opsi ya. Di sini kita ada sekolah sekolah Indonesia yang belum difungsikan kembali karena terhenti ya sebelum pandemi. Jadi kita siapkan. Jadi untuk memulangkan itu belum ada pikiran untuk mereka dipulangkan. Jadi skemanya paling tadi memberikan safe place seperti itu ya Pak ya, tempat aman dulu nanti kalaupun kondisi memang tidak memungkinkan. Tapi harapan kita tentunya
eskalasi ini bisa segera diredam dan Indonesia bisa punya peran ya terkait ini, karena kita tahu bahwa negara ini punya sejarah yang ibaratnya satu rumpun ya Pak ya. Jadi harus semoga perdamaian bisa diwujudkan di sana. Terima kasih Pak Dubes, Pak Jose Tavares, Duta Besar Republik untuk Rusia. Stay safe, tetap sehat Pak. Terima kasih, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Juno. Terima kasih. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.